Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pada pagi menyapa hari ini, kita akan membahas secara khusus tentang Pentakosta, hari raya ke-50 setelah Paskah yang bertepatan dengan undur-undur. Tetapi yang utama adalah kehadiran Roh Kudus. Saya akan membacakan kesaksian dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Yang demikian firman-Nya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Perenungan kita di Pentakosta ini adalah berjudul Api yang menghidupkan dan angin yang menyegarkan. Api yang menghidupkan dan angin yang menyegarkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika orang-orang beriman berkumpul, itu kondisi gereja perdana. Ada tiupan angin keras. Tapi ini angin yang menyegarkan. Bukan angin tornado, bukan badai topan, bukan puting beliung, tetapi angin sebagai perwujudan Roh Kudus yang menyegarkan, bukan merusak, bukan menghancurkan, tapi menyegarkan. Roh Kudus membawa kesegaran. Maka tidak perlu heran ada orang yang hidupnya penuh dengan beban yang berat, yang hidupnya penuh dengan derita dan masalah, yang hidupnya penuh dengan persoalan, yang ini datang, ini belum selesai datang lagi, ini datang lagi, dan merasa letih. Tetapi Roh Kudus adalah angin yang menyegarkan. Menyegarkan karena dengan kita di dalam Tuhan, Roh Tuhan menyertai sehingga kita bisa menghadapi kehidupan di dalam penyertaan Tuhan. Sedangkan api yang menghidupkan, saudara tentu tahu, api seperti angin yang bisa merusak. Api menghancurkan, menghanguskan, membakar. Bahkan kemarin ada di satu daerah di Amerika yang ada satu lokasi itu terbakar hebat. Padahal itu perumahan yang elit katanya. Hancur, rusak, hangus, rata dengan tanah. Tapi Roh Kudus bukan api yang merusak, tapi api yang menghidupkan. Coba perhatikan. Para rasul dan murid-murid Yesus yang di dalam Alkitab tadi disebutkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman di dalam Yesus tentu saja. Mereka kumpul dan angin itu membuat heboh. Lalu ada kilatan api yang turun di atas kepala mereka.
bertebaran. Tapi ini angin yang menyegarkan dan api yang menghidupkan. Apa yang terjadi? Mereka bisa bersaksi tentang Yesus. Mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dan orang-orang yang datang itu dari Kesaria, dari Mesir, dari Arab, ya, dari berbagai tempat yang lain, bahkan Asia Kecil, dan mereka terperangah. Loh, kok rasul-rasul bersaksi tentang Yesus, tentang Isa Al-Masih dengan bagus dalam bahasa yang saya pahami? Lalu mereka heran, dan nanti kita tahu setelah itu, secara pelan tapi pasti, kekristenan berkembang dengan pesat. Sampai sekarang, kekristenan menjadi agama mayoritas di dunia ini dengan berbagai gerejanya. Nah, saudara-saudara, menghidupkan semangat karena mereka dulu ikut Yesus dan Yesus ditangkap, disalibkan. Yang disalibkan Yesus ya, menurut kesaksian Alkitab yang tertulis nyata. Jangan sesat pikir menurut cerita orang, itu tidak ada dasarnya. Katanya di ayat, katanya, tapi itu tidak ada di ayatnya. Yang ada di Alkitab, Yesus yang disalibkan. Mereka semplah. Wah, kalau Yesus yang kita ikuti disalibkan, bagaimana kita? Tapi kemudian mereka mendengar Yesus bangkit. Bangkit, bahkan Alkitab mencatat lebih dari 10 kali dia menampakkan diri. Dan mereka senang. Tapi setelah itu Yesus nekat. Ada di satu bukit. Kemudian dia memberkati mereka. Kemudian dia terangkat ke surga. Dan orang-orang lihat. Bukan mimpi. Bukan. Kalau mimpi nggak ada saksi, nggak bisa dicek. Sudah tahu kalau secara hukum harus ada bukti, ada saksi, ada pengakuan. Pengakuannya, Yesus kembali ke surga. Saksinya, para rasul, para murid, tidak kurang dari 120 orang. Hanya dulu belum ada HP ya. Kalau ada pasti mereka potret, mereka siaran langsung, mereka bikin konten. Tidak, dulu tidak ada. Tapi mereka catat. 120 orang. Ada pengakuan, ada saksi, dan ada bukti. Buktinya adalah mereka lihat Yesus kembali ke surga. Itu yang terjadi. Nah, mereka setelah itu senang, tapi kemudian sedih lagi. Ya. Kalau Yesus kita ikuti dulu disalib bangkit, kita senang ya. Lalu sekarang dia kembali ke surga, bagaimana kita? Tapi sebelum kembali ke surga, Yesus berkata, aku akan mengutus Parakletos. Aku akan mengutus utusan yang baru, yaitu Roh Kudus. Dan sekarang mereka menerima, mereka memiliki semangat. Maka anginnya menyegarkan, apinya menghidupkan semangat. Sudah lihat di Kisah Rasul? Ya, pasal 4 ya. Itu 3 dan 4 itu. Petrus bersaksi dengan berani. Padahal dia bukan lulusan teologi, dia hanya nelayan. Tapi Roh Kudus yang bikin dia memiliki keberanian dan kebijaksanaan dan kepandaian. Lalu dia berkata dengan lantang, bahwa di bawah kolong langit ini dan di atas bumi ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Ulangi, tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus itu Allah menolong. Kristus itu artinya yang diurapi. Isa Al-Masih. Isa, Yesus itu artinya Tuhan menolong. Al-Masih itu yang ditentukan. Jadi Yesus Kristus, Isa Al-Masih adalah yang ditentukan untuk menolong manusia supaya diberkati. Nantinya, hari ini juga, tapi nantinya kembali ke surga. Maka orang Kristen kalau ada yang meninggal, kasih itu tulisan RIP. Ya, bahasa Jawanya Rahayu Palmanes. Nah, saudaraku, inilah angin yang menyegarkan dan api yang menghidupkan. Tapi ada masalah. Masalahnya adalah apakah saya dan saudara, apakah gereja-gereja pada zaman ini, pada saat ini merasakan
kehadiran Roh Kudus atau tidak? Apakah warga gereja, saya dan saudara ini, kita, apakah merasakan angin yang menyegarkan meskipun hidup penuh pergumulan, kesulitan dan persoalan? Apakah saya dan saudara merasakan kehadiran api yang menghidupkan semangat kita untuk tetap melayani, menghidupkan semangat kita untuk berani menjalani hidup dengan segala dinamikanya? Saudara, selamat merayakan masa-masa Pentakosta, dan ingat, apakah saudara dan saya memiliki dan dikaruniai angin yang menyegarkan, api yang menghidupkan, yaitu Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kami. Semoga kami dimampukan membuka hati dan pikiran sehingga kami menerima dan layak menerima angin yang menyegarkan, api yang menghidupkan, yaitu Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Berkati kami semua, dan kami mohon sertai. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa.